Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kejujuran. Materi ini termasuk dalam bab ketiga. Berikut adalah kompetensi dasar dan indikator pada bab mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Materi yang kita pelajari diantaranya yaitu yang pertama, makna jujur, yang kedua, dalil tentang jujur, yang ketiga, menerapkan perilaku jujur, dan yang keempat, hikmah jika kita menerapkan perilaku jujur. Kejujuran erat dengan hati nurani yang selalu mengajak kepada kebaikan. Apabila kita melakukan sesuatu tidak sesuai hati nurani, dinamakan dusta. Apabila kita katakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan, dinamakan kebohongan. Jadi, lawan kata dari jujur adalah dusta. Katakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebohongan akan membawa kepada kejahatan. Materi yang pertama yaitu makna kejujuran. Jujur berarti as-sidqu atau siddiq, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Menurut istilah, jujur atau as-sidqu berarti yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur sebagai berikut. Yang pertama yaitu jujur dalam niat atau berkehendak. Maksudnya, tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu jujur dalam perkataan atau lisan. Maksudnya adalah sesuainya berita yang diterima dengan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Maksudnya kita beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat dalam dirinya. Kejujuran merupakan fondasi atas tegaknya suatu nilai kebenaran. Kejujuran juga identik dengan kebenaran. Materi yang kedua yaitu ayat-ayat Al-Quran tentang perintah perilaku jujur dijelaskan di dua surat dalam Al-Quran. Surat yang pertama yaitu Al-Ma'idah ayat 8, yang isi kandungannya yaitu kita disuruh untuk melaksanakan pekerjaan dengan cermat dan jujur hanya karena Allah. Yang kedua, dalam persaksian harus adil dalam menerangkan apa yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 119, yang isi kandungannya yaitu kita dianjurkan untuk tetap dalam ketakwaan dan mendapat ridhonya. Yang kedua yaitu hendaknya kita bersama dengan orang-orang yang jujur dan menjauhi orang yang munafik. Adapun faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad berhasil dalam membangun masyarakat Islam adalah karena sifatnya yang terpuji. Dari kecil, Nabi memiliki sifat jujur sampai akhir hayatnya, sehingga mendapatkan gelar Al-Amin. Orang yang melaksanakan amanat disebut Al-Amin, yang artinya terpercaya, jujur, setia. Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan kepadanya, baik berupa harta maupun tanggung jawab, karena apa yang diamanatkan kepadanya menjadi aman dari segala gangguan. Nah, di sini kita akan belajar cara untuk menerapkan perilaku jujur.
Sifat jujur sangatlah penting, baik di dalam rumah tangga, perniagaan, perusahaan, maupun kehidupan bermasyarakat. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dapat diimplementasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu meminta izin kepada orang tua. Yang kedua yaitu tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua kita. Yang ketiga yaitu mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Yang keempat yaitu melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Yang kelima yaitu tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Yang keenam yaitu mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran ke sekolah. Yang ketujuh yaitu mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain, meskipun barang tersebut tampak tidak begitu berharga. Yang kedelapan yaitu memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalanginya. Yang kesembilan yaitu tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi janji tersebut. Yang kesepuluh yaitu mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab. Yang kesebelas yaitu membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati. Untuk kehidupan yang lebih baik adalah dengan melakukan kejujuran. Hikmah atau manfaat yang dapat kita peroleh dari berbuat jujur adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kita berbuat jujur, maka kita memperoleh kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, perbuatan jujur melahirkan banyak teman. Dan yang ketiga, orang yang berbuat jujur akan mendapat ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan kepada orang lain. Semoga kita semua dapat berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita akan berkumpul dengan hamba Allah yang soleh, termasuk para nabi dan rasul. Demikian materi pembelajaran kali ini, semoga kita bisa mengambil manfaat dari materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.